Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan sedikit menjelaskan tentang ketersebaran kekuatan dan identitas nasional baru. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Sori Sukarnain, nomor absen 19, dan rekan saya. Nama saya Muhammad Faiz dari absen 21. Saya Riha Darul Aisin Nabila dari nomor absen 29. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Faiz Sukarnain akan membacakan tentang gerakan perempuan masa perjuangan. Yang pertama ada Aisyah Muhammadiyah. Aisyah adalah organisasi perempuan yang didirikan oleh Aisyah pada tahun 1917 dan berperan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dalam bidang kegiatan dakwah, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi bagi kaum perempuan. Yang kedua ada Muslimat NU. Muslimat NU didirikan pada tahun 1946 sebagai organisasi perempuan di bawah naungan NU dan berperan dalam membangun kesadaran keislaman dan kebangsaan di kalangan perempuan. Pada masa perjuangan kemerdekaan, organisasi ini juga ikut serta dalam berbagai kegiatan seperti membantu logistik bagi para pejuang, menyebarkan semangat nasionalisme, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz dari absen 21. Ingin menjelaskan tentang gerakan perempuan masa perjuangan poin C. Pertama, Perwari, Persatuan Wanita Republik Indonesia. Didirikan tahun 1945 dengan tujuan memperjuangkan hak-hak perempuan dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Perwari lahir dari semangat perjuangan kemerdekaan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan bangsa. Organisasi ini aktif di bidang pendidikan, sosial, dan kesejahteraan, seperti membantu korban perang dan menyediakan layanan kesehatan. Melalui visi kesetaraan gender, Perwari berupaya meningkatkan kualitas hidup perempuan dan melawan budaya patriarki. Poin yang gede yaitu Gerwis, Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia Baru. Gerwis berdiri tahun 1950 untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi perempuan Indonesia melalui pendidikan, advokasi hak-hak perempuan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat kecil. Tahun 1954, Gerwis berubah menjadi Gerwani dan semakin aktif memperjuangkan emansipasi perempuan, termasuk dalam gerakan buruh dan tani. Namun pada 1965, Gerwani dituduh terlibat di gerakan 30 September atau PKI dan dibubarkan oleh pemerintah Orde Baru. Meski demikian, Gerwani tetap dikenang sebagai organisasi perempuan berperan penting dalam sejarah perjuangan perempuan Indonesia. Perkenalkan, saya Riha Darul Aisin Nabila dari nomor absen 29. Nah, yang kedua itu ada pemilihan umum pertama. Pemilu dijadwalkan dalam 2 tahap. Tahap pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, dan tahap kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Peserta pemilunya yang pertama itu ada Partai Nasional Indonesia, yang kedua ada Masyumi, ketiga NU, keempat Partai Komunis Indonesia. Pemilu diadakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah pemilih yang cukup besar dibandingkan jumlah penduduk saat itu. Nah, untuk hasil pemilu, yang pertama PNI meraih 22,3% suara, 57 kursi DPR. Yang kedua Masyumi 20,9% suara, 57 kursi DPR. Dan yang 3 NU meraih 18,4% suara, 45 kursi DPR. Dan yang terakhir PKI meraih 16,4% suara, 39 kursi DPR. Pemilu tahap kedua menghasilkan anggota konstituante yang bertugas
bertugas menyusun UUD baru, menggantikan UUD sementara 1950. Dan yang terakhir, dampak pemilu tahun 1955 itu yang pertama, peningkatan partisipasi politik. Yang kedua, terbentuknya sistem multipartai dan yang terakhir, awal demokrasi parlemen. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.